Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kita ini selain orang beriman nggak banyak di dunia Pak Ibu. Dari 7,6 miliar manusia sekarang yang ada di dunia ini, orang beriman itu cuma 1,7 miliar yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hanya 1,7 miliar dari 7,6 miliar. Jadi sedikit orang beriman. Alhamdulillah, dari 1,7 miliar penduduk dunia yang beragama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulullah, kita salah satunya. Alhamdulillah. Mahal itu. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Itu janji Rasulullah. Pasti, nggak mungkin Rasulullah bohong. Walaupun dosanya sebanyak buih di laut, ditambah sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit, dosa sebanyak itu masuk surga juga. Kata Rasulullah, masuk surga juga. Cuman kapan? Masuk surganya kapan? Singgah dulu di neraka. Kok tahu tembus surganya? Orang dosa sebanyak pasir di laut kok nggak masuk neraka? Masuk neraka lah, banyak betul dosanya. Kapan bikinnya sebanyak itu juga? Bikin dosa sebanyak pasir di laut, ditambah sebanyak bintang di langit. Bagaimana bikin dosa sebanyak itu? Nggak masuk akal rasanya ya. Masuk akal itu? Enggak. Ada orang sebanyak itu dosanya banyak, yang kekal dalam neraka pun banyak, yang kafir nggak percaya sama Allah kekal dalam neraka selama-lamanya. Dari 7,6 miliar cuma 1,7 kok yang beriman. Kasihan Allah? Enggak. Kalau sama kafir Allah nggak kasihan. Wa kana bil mu'minina rahima. Tetapi kepada orang beriman Allah sangatlah kasih sayang. Sifat rahim Allah itu hanya untuk orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Sifat rahim Allah itu hanya untuk orang beriman. Kalau sifat rahman sama semua makhluk Allah beri. Sebab rahmat itu artinya pemurah. Orang kafir dikasih makan, kasih minum sama Allah. Bahkan kadang-kadang orang kafir lebih kaya lagi dari ulama-ulama yang soleh-soleh. Kenapa? Karena dunia ini nggak berharga, satu hari akan dikiamatkan. Ambillah kau, kata Allah. Saking murahnya Allah. Tapi surga jangan harap. Cium baunya aja boleh. Kalau kafir jangankan masuk surga, mencium bau surga aja diharamkan Allah. Kasihan Allah. Tapi kalau orang beriman masuk neraka karena dosanya banyak, satu hari dikeluarkan juga dari neraka. Tidak kekal. Wa yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana minal khairi fi qalbihi mithqala dzarrah. Akan dikeluarkan juga dari neraka orang yang beriman, yang mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun perbuatan baiknya cuma sebesar biji sawi. Allah baiknya Allah. Perbuatan baiknya hanya sebesar biji sawi, dosanya sebanyak bintang di langit. Pastilah masuk neraka karena ditimbang gagal. Orang beriman semuanya ditimbang amal, semuanya. Kalau orang bertakwa masuk surga nggak ditimbang. Kalau bertakwa langsung masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Orang bertakwa digiring serombongan masuk surga, nggak diperiksa-periksa. Kenapa? Karena surga itu uiddat lil muttaqin. Surga itu dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ada orang beriman mati nggak bertakwa. Oh, kalau itu kata Allah, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa orang beriman ditimbang amal di akhirat lebih banyak baiknya dari jahatnya,
lebih banyak pahalanya dari dosanya. Setelah ditimbang dia masuk surga, tidak lewat neraka. Berhasil pada timbangan, dosanya 1000, pahalanya 1001. Hampir, tapi masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apabila orang beriman ditimbang amalnya, lebih banyak dosanya dari pahalanya. Dosanya 1000, pahalanya 999. Gagal di timbangan amal. Dia dibuang ke neraka. Neraka itu adalah api yang bernyala-nyala. Seberapa lama? Sampai dosanya lunas. Sampai dosanya lunas. Dosanya 1000, pahalanya 999. Dibakar di neraka, kurang 1. 999 dosa, 999 pahala dikeluarkan dari neraka. Dimasukkan ke surga setelah dibuang ke neraka. Hancurlah remuk, ia diperbaiki sama Allah. Di halaman surga itu ada satu sungai namanya Nahrul Hayah. Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Ahli neraka yang dikeluarkan dari neraka karena beriman, dimasukkan dulu ke sungai kehidupan. Diperbaiki dulu badannya yang remuk. Dilas, didempul, diketuk, ya, dicek ulang, gitulah ya. Setelah bagus, baru dimasukkan ke surga. Tapi di keningnya ditulis Al-Jahannamiyun, mantan penduduk Jahannam. Alangkah malunya dia. Asal jumpa penduduk surga yang gak sempat masuk neraka langsung masuk surga, tertutup. Tulis di sini Al-Jahannamiyun. Harusnya itu koruptor itu keluar dari penjara ditulis di sini, ya kan? Mantan nabi gitu ya. Dia tahu malu sedikit gitu. Allah ada dicap ya kan? Penduduk neraka dicap keningnya sama Allah. Mantan penduduk neraka. Padahal Allah Maha Kasihan, Maha Baik, Maha Penyayang. Sedangkan kafir kekal dalam neraka selama-lamanya nggak pernah keluar dari situ. Khalidina fiha. Kenapa? Karena mereka sejelek-jelek orang. Manusia paling jelek, paling jahat di dunia orang kafir. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang muslim, orang-orang kafir itu adalah sejelek-jelek, sejahat-jahatnya makhluk yang ada di permukaan. Ulaika hum syarrul bariyah. Syarr yang paling jahat. Maka nggak boleh memilih pemimpin orang kafir. Dia jahat. Yang bilang jahat jangan. Betul. Betul. Tiba-tiba ada orang bilang, biarlah kafir asal jujur. Ada kafir, Tuhan aja ditipunya. Tuhan ditipunya. PKI itu kan, kau manusia, ya. Siapa yang menciptakan kau? Gak ada, aku jadi sendiri. Allah, mana ada Tuhan? Orang dia ateis. Tuhan aja ditipunya. Mana orang baik kalau menipu Tuhan? Paham? Ngerti? Nah, inilah yang diceritakan oleh Quran. Kalau orang bertakwa masuk surga nggak diperiksa. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa di hari kiamat mendapat catatan amal dari tangan kanan, mereka akan masuk surga dengan pemeriksaan yang sangat ringan sekali.
Istisabah yasiro. Pemeriksaan yang sangat ringan sekali. Lihat wajahnya saja, malaikat sudah tahu dia ahli surga. Tak perlu ditimbang lagi. Kenapa? Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajahnya bercahaya. Ada yang seperti matahari, ada yang seperti bulan purnama, ada yang seperti bintang kejora. Bercahaya. Sehingga malaikat di akhirat, di padang mahsyar tempat berkumpulnya makhluk sebelum ditimbang amal. Mereka sudah lihat ini orang-orang bercahaya wajahnya, dia sini kumpul semua. Kamu siapa? Kami umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kata malaikat, kenapa wajah kalian bisa bercahaya? Kami senantiasa berwudu dan menjaga sholat. Oh, rupanya orang yang sholat, ciri-cirinya di hari kiamat wajahnya bercahaya. Malaikat tanya, mau kemana kalian? Mau ke surga lah. Oh, silakan. Ada 8 pintu surga. Berapa? Kesamaniyah, kata Nabi, 8 pintu surga. Hadis Muslim. Pintu nomor 1 bertulis di situ, babus sholat, pintu sholat. Hanya orang yang menjaga sholat yang boleh masuk lewat situ. Ciri-cirinya wajahnya maka masuklah mereka tanpa diperiksa lagi, cukup lihat wajahnya. Kamu yang percaya ya, sana, masuk sana. Lewat pintu babus sholat, pintu sholat. Saudara-saudaranya kan lihat, itu bapakku, itu pamanku, itu bibiku, itu adekku, itu tetanggaku, itu imam masjidku, itu majikanku, itu kuli saya, itu kan capam saya itu. Maka mereka berkejar-kejarlah mengikuti orang yang dikenalnya yang wajahnya bercahaya menuju surga. Dijaga sama mereka, disertap sama mereka. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Minggir orang berdosa. Minggir, jangan campur, orang berdosa jangan ikut. Mereka bertanya, dari mana kamu tahu saya orang berdosa? Kata mereka kepada malaikat. Kata malaikat, raimu berketek mas. Ngerti itu bahasa Jawanya? Wajahmu ini hitam legam. Gak bisa masuk. Kamu harus timbang amal. Kalau kafir kamu nanti saya masuk neraka, gak ada ditimbang-timbang. Jadi ada seleksi. Maka kita jangan tinggalkan sholat di tiang agama nih. As-salatu imaduddin. Rasulullah bersabda, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa menegakkan sholat, dia telah menegakkan agama, membangun agama, mendirikan agama. Waman tarokaha, siapa meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, dia telah menghancurkan, telah merobohkan agama. Hebat sekali Nabi memberi perumpamaan. Siapa menegakkan sholat, dia menegakkan agama. Siapa meninggalkan sholat, dia menghancurkan. Kalau ada datang orang kemari bawa martil, palu, orang Minang bilang palu ya, palu, penokok 5 kilo, dipecahkannya dinding-dinding masjid itu. Kita semua berdiri menangkap orang itu. Betul? Ikat rame-rame bawa kantor polisi. Polisi nanya, kenapa ini orang diikat kemari Pak, dibawa kemari? Ini manusia bejat Pak polisi. Apa salahnya? Dia menghancurkan masjid. Dia menghancurkan masjid. Ditangkap polisi, dimasuk penjara. Kenapa? Dia manusia bejat, menghancurkan masjid. Kita tangkap rame-rame. Tapi Nabi bersabda, orang yang meninggalkan sholat bukan menghancurkan masjid. Orang yang tidak sholat menghancurkan agama. Mestinya orang yang tidak sholat itu ditangkap. Kepala desa gak sholat, tangkap. Rame-rame ikat, bawa ke masjid. Karena dia sedang menghancurkan.
Bupati nggak sholat, tangkap, ikat rame-rame, bawa ke masjid. Imam masjid nanya, kenapa batal dibawa singkong? Aiko manusia bejat imam. Ada salahnya, tidak selayang. Meruntuh agama. Yang bilang kan Rasulullah, betul. Tapi kita nggak tangkap, kita biarkan. Yang sial, yang sedih anak kita, kandung, makan dari hasil keringat kita. Kita kasih makan, kita kasih baju, kita sekolahkan, diberikan sepeda motor, dipasangkan AC di kamar tidurnya, dikuliahkan sampai jadi sarjana. Bertahun-tahun tak sholat, tinggal di bawah atap rumah kita, di sebelah dinding kamar tidur kita. Bertahun-tahun penghancur agama kita biarkan. Bagaimana nasib kita di akhirat? Anak pasti kita tangkap, bangun nak. 15 menit lagi azan subuh. Kenapa rupanya Pak? Sholat kita ke masjid. Bawa bapak udah tua, ayah nampak jalan sudah, mata sudah rabun. Aduh Pak, ngantuk aku sama nak, aku ngantuk juga. Tapi Allah memanggil sebentar lagi sholat subuh. Hayya ala sholat, hayya, hayya, hayya. Hayya itu bahasa Arab, mari sini. Hayya ala sholat, mari sini sholat di sini, di tempat aku berdiri mengumandangkan azan ini. Itu artinya hayya. Jangan di rumahmu, jangan di warungmu, jangan di sawahmu, jangan di ladang. Sini, sini, hayya, hayya, sini, sini. Ini bahasa Arab bukan bahasa Cina. Kalau bahasa Cina ada juga hayya, hayya. Orang gila lain hayya bahasa Cina dengan bahasa Arab. Jadi Pak, aku harus sholat, haruslah, karena kau sudah akhir balik. Ayo. Hari ini kita biarkan anak-anak kita. Alasan kita kasihan dia masih muda. Loh, orang udah akhir balik, muda atau tua akan dihisab di hari kiamat. Betul? Kalau sudah akhir balik meninggalkan sholat, meruntuhkan agama. Sama aja itu umur 80 sama umur 18. Sama-sama nggak sholat. Sama itu. Sama-sama meruntuhkan. Hari ini kita harus dudukkan anak-anak ini. Anwar sini lah. Khairul sini saya. Udin sini lah. Iya Pak. Ada hal yang sangat penting yang ayah mau sampaikan. Oh iya ya, ada apa itu? Kata Nabi, meninggalkan sholat menghancurkan agama. Kalau Anwar nggak sholat di hari kiamat didakwa oleh Allah sebagai penghancur agama. Nggak tahan kau nak. Khairul pun sama, kamu akan dituduh Allah sebagai penghancur agama. Kamu juga Udin sama. Kamu akan menanggung dosa kamu masing-masing karena meninggalkan sholat. Tapi bapakmu akan menanggung meninggalkan sholat 3 orang. Dosa kamu 3 bapak tanggung tanpa mengurangi dosa kamu. Kamu cuma menanggung dosa kamu meninggalkan sholat 1 orang 1. Tapi bapak 3 dosa kamu 3-3-nya dipikulkan kemari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, kamu pasti akan ditanya tentang pemimpinan. Kasihan sama bapakmu, kasihan. Kalau kamu memang sayang sama bapak, jaga sholat itu. Kita harus nangis Pak menyampaikan ini sama anak. Kalau tidak di akhirat mesti kita hadapi itu pengadilan Allah itu mesti. Kalau datang anak yatim ke rumah saya, Pak minta duit Pak, lapar kali aku, saya tampak Pak, pergi kau. Saya tidak dibilang penghancur agama. Datang orang miskin, onde apa lapar mana bapak, anak 3 lu makan 2 hari Bapak, telah 2 hari tidak makan. Pak Ai tidak makan semenjak Jokowi presiden baik kol itu. Datang saya usir, pergi kau. Jangan bikin kepala aku pusing. Kau pikir kau aja yang pening, aku pun pening juga. Pergi. Saya usir anak yatim, saya usir anak orang miskin. Saya tidak dikatakan Allah penghancur agama. Saya dikatakan Allah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'am
hamil miskin, tahukah kamu pendusta agama? Itulah orang yang menghati anak yatim dan menolak memberi makan orang miskin. Pendusta agama. Oh bahaya Pak itu orang di akhirat. Iya tapi meninggalkan sholat bukan pendusta agama. Meninggalkan sholat penghancur. Mana lebih besar dosanya? Mengusir anak yatim dosa besar. Meninggalkan sholat lebih besar lagi. Ini kita nggak terpikir selama ini. Padahal pintu surga itu yang paling utama adalah pintu tentang sholat. Dan sholat ini tidak lama. Allah, baiknya lah Allah. Sholat itu paling lama 8 menit. 5 kali sehari. Kalau 8 menit setiap sholat kali 5, itu baru 40 menit nih. Nggak sampai sejam. 40 menit, 1 hari 1 malam. Kita hitunglah 1 hari 1 malam itu 24 jam. Kali 60 menit. Sama dengan 1440 menit. Sehari semalam itu 1440. Allah cuma minta waqimus sholat, tegakkan sholat 40 menit 5 kali. Sisanya 1400 menit bikinlah suka. Mau cari makan ke situ, mau baca Quran, mau zikir, mau silaturahim, mau gelitik-gelitikan sama istrimu, mau kau bawa istrimu ke taman bunga, lari-lari kau situ, kejar-kejaran. Oh, asal jangan bini orang yang kau kejar-kejar. Kalau binimu silakan aja. Ayo sayang, ini hari Ahad, hari libur, mari kita ke taman bunga. Kejar-kejaran sama istrinya. Istrinya lari ke belakang pohon bunga. Dia bilang, Om Pimpa, Om Pimpa, Om Pimpa, tarararam pampa. Datang lakinya nanya, Kama jo adik kini, pade, denailah mancai. Kata bininya, cailah, oh udah sayang, cailah denai, nak sampai dapet kok atilai, sabana sayang, nan jauh menjadi dake. Dipegang bininya, Pimpa, boleh, silakan. Asalkan 40 menit kau pakai untuk sholat. Enggak dipakai juga semua 40 menit. Apa enggak ditepukkan malaikat hari kiamat ini orang? 40 menit aja diminta Allah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu waktunya Allah yang menentukannya atas orang yang beriman. Kalau Jumat seminggu sekali ya sholat Jumat. Paling lama sejam, 60 menit. Sedangkan satu Jumat itu 7 hari. 1440 menit kali 7 itu 10.080 menit. 10.080 menit. Allah katakan, mari sholat Jumat 1 jam aja 60 menitnya. Sisa 10.020 menit lagi pakailah untuk keperluanmu. Enggak mau dia sholat Jumat. Apa enggak ditepukkan malaikat dia di hari kiamat? Enggak kasihan Allah. Enggak kasihan Allah, betul. Enggak kasihan kalau urusan itu. Inilah kata Nabi, sholat itu tiang agama. Ini masjid luar biasa. Ini besar kan? Dan ada cahaya di masjid, ada nur masjid ini. Ini ada nur masjid ini. Mudah-mudahan duit yang masuk duit halal ini. Dan ada amalan kelihatan kok dinampakkan Allah. Masjid yang hidup amalan dari jauh itu bercahaya, kelihatan, dinampakkan Allah. Jadi kita masuk situ tenang hati kita, seperti ikan masuk ke empang yang airnya jernih, terasa. Maka saya hormati anak-anak ini, tim subuh berjemaah ini. Aduh,
Anak-anak muda udah menjaga sholat berjamaah subuh, mengajak orang untuk ikut sholat. Aduh, jangan anggap enteng. Amal yang paling besar, amal yang paling besar, amal yang paling berharga di dunia ini adalah sholat. Tiap agama, perintah Allah pertama untuk beramal itu sholat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan kamu orang beriman untuk menyembah Allah saja. Itu nomor satu. Setelah sholat baru amal kedua. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada ibu bapak. Itu nomor dua. Yang ketiga menurut hadis, al jihadu fi sabilillah, membela agama pakai harta dan diri sampai mati. Istiqomah sampai mati bela agama terus. Itu nomor tiga. Nomor satu apa? As-sholatu ala waqtiha, kata Nabi, sholat pada waktu. Yang kedua, birrul walidain, ini hadisnya, berbuat baik kepada ibu. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Sholat di tiap agama yang pertama. Kalau beres sholat kita masuk surga nggak diperiksa-periksa demi Allah. Cuma lihat wajahnya ya cukup. Yang kedua, berbuat baik sama ibu bapak. Wabil walidaini ihsana. Sampai perang jihad fisabilillah, perang. Ini negara kita diserang perang. Laki-laki semua wajib perang kalau diserang negara kita. Kecuali dia cacat atau jompo tua. Saya tunggu kanan. Ini negara kita diserang Cina misalnya. Saya hanya boleh tidak perang saat mengungsikan istri dan cucu-cucu saya. Anak perempuan saya, istri saya, cucu saya kirim ke hutan. Kalian sini kalian. Sembunyi. Besoknya terbit matahari saya wajib berperang sampai mati. Tapi itu nomor 3. Sahabat Nabi perang. Satu orang daftar diri, ya Rasul saya mau ikut perang juga. Rasul kan kenal rakyatnya, betul kan? Rasul kenal rakyatnya. Madinah itu cuma sebesar Masjid Nabawi sekarang aja, 9 hektar aja waktu itu Madinah. Bukan seperti kota Madinah sekarang besar itu. Madinah, kota Madinah zaman Rasulullah sebesar Masjid Nabawi itu aja. Dan Nabi kenal semua rakyatnya. Datang anak muda, ya Rasul saya tercatat, saya mau perang. Nabi bilang, masih punya orang tua? Ya tentu Nabi tahu, cuma Nabi mau meyakinkan dan menjadikan pelajaran sama kita. Dialognya ini, masih punya orang tua? Ada ya Rasul, ibu saya sudah tua. Ibu saya sudah jompo, sudah lemah. Oh kalau begitu kamu gak usah perang. Kamu urus ibu. Gak usah perang, urus ibu. Karena kalau dia perang siapa yang urus ibunya? Matilah ibunya selama ditinggal perang. Atau nggak usah perang urus ibu. Tapi yang boleh nggak perang, cuman satu orang itu aja, yang lain perang semua, betul? Jangan pula kalau perang kita ampun, itu ampun. Padahal mamanya masih bisa mencangkol pun di sawah, nggak perlu dia ibunya. Cuman satu itu aja, tapi itu jadi hukum bahwa boleh tidak perang kalau ada orang tua yang lemah yang harus dipelihara. Artinya berbuat baik pada ibu bapak itu lebih besar dari jihad. Dan Quran menggandengkan dengan waw. Waw itu namanya atof. Apa namanya? Atof. Artinya apa? Kalau dalam bahasa Arab ada waw atof, artinya kalimat yang di sebelah kanan waw dengan kalimat yang di sebelah kiri waw itu sama hukumnya. Bahasa Arabnya lil mutlaqil jam'i. Begitu maksudnya dalam tafsir. Misalnya wa aqimus shalah, wawnya itu tidak atof, itu tidak. Dan wajib kamu menegakkan sholat. Wa atuz zakah, wawnya ini atof, dan wajib kamu menunaikan zakat. Artinya waw yang di kanan waw menegakkan sholat hukumnya apa? Wajib. Membayar zakat hukumnya apa? Wajib, sama dia.
Karena wawunya itu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan wajib bagimu hai orang beriman untuk menegakkan sholat, menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Apa hukumnya? Wajib. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapakmu kamu berbuat baik. Hukumnya apa? Wajib. Sama. Oleh karena itu dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau ibu kita sakit di rumah sakit sakaratul maut atau di rumah kita tapi sudah sakaratul maut, namanya nasa, apa namanya? Nasa, napas sudah tinggal satu-satu. Tinggal satu-satu. Azan sholat Jumat. Kita boleh nggak sholat Jumat, Pak? Kita boleh meninggalkan sholat Jumat, namanya uzur, demi menjaga ibu kita yang sakit. Jangan sampai dia mati ditipu setan. Karena orang mau mati, setan datang menyamar jadi ibunya. Setan berkata, anakku, Umi, iya nak, aku mamamu nak. Pada setan haus nak. Oh, kata Rasulullah, orang yang sakaratul maut, rasa hausnya itu 7 samudra diminum tidak hilang rasa hausnya. Ngeri mati. Dia menjawab, iya Umi, haus kali aku. Ini air susu nak. Ini susu Umi yang membesarkan kamu nak. Minumlah susu ini agar hilang hausmu. Anaknya mau ambil, tapi ada syaratnya nak. Apa itu? Matilah kamu dengan agama Yahudi. Katakan Uzair anak Tuhan. Kalau biasa dia menggagalkan agama, biasa mencari duit dari agama, biasa menjual agama, yang halal dibilangnya haram supaya dapat duit, yang haram dibilangnya halal supaya dapat duit. Pembesar-pembesar negara yang zalim dijilatnya supaya dapat duit. Di sana dia gade katanya. Dia akan katakan, iya Umi, saya minum susu ini, saya mati dengan Yahudi. Saat itulah dia mati dalam keadaan Yahudi. Dilangkat tenaganya. Kadang-kadang bapaknya yang datang, anakku, apa iya nak ambo? Haus nak iya, aduh haus betul saya. Ini air madu nak, pakai air es, minumlah. Tapi matilah dengan agama Nasrani. Katakan, Yesus anak Tuhan. Kalau dia biasa menggantikan agama untuk kepentingan nafsu, dia pasti mati dengan kita. Kita disuruh menjaga itu. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah di kuping sakaratul maut itu. Orang yang hampir mati itu la ilaha illallah. Datang setan. Nah, ini madu, matilah Nasrani nak. Dia bilang la ilaha illallah, dibanting setan itu pecah. Keluar tanduk dan buntutnya. Larilah setan dengan jengkelnya. Makanya dibolehkan menunggu orang sakaratul maut, tidak sholat Jumat, diganti zuhur aja di sebelah tempat tidur ibu kita itu. Paham? Saking pentingnya menjaga orang tua. Dan haram seorang anak laki-laki, dengar baik-baik ini, haram seorang anak laki-laki makan kenyang hari ini. Saya mengusulkan hari ini makan kenyang, hukumnya haram. Walaupun yang dimakan uang halal. Kalau pada hari ini bapak ibu saya tidak makan karena miskin, dengar baik. Tidak ada hak seorang anak laki-laki makan kalau bapak ibunya belum makan. Ingat kalian ini yang hadir ini laki-laki semua. Kalau kita makan hari ini kenyang, anak bini kita hari ini senang, makan enak, bapak ibu kita di kampung hari ini melarang nggak makan karena nggak ada duit. Kita dicatat malaikat sebagai anak durhaka kepada kedua orang tua. Tidak ada hak seorang anak laki-laki makan kalau bapak ibunya tidak makan. Ingat betul-betul ini.
Kalau saya mati, istri saya dapat warisan 1/8. Berapa? Berapa? 1/8. Anak saya 7/8. Istri 1/8. Tapi ibu atau bapak saya kalau masih hidup, saya mati dia dapat 1/6. Istri saya dapat 1/8. Artinya ibu bapak dapat warisan harta saya lebih besar dari bagian istri saya. Sampai sini paham? Bahwa Allah meletakkan orang tua lebih tinggi dari istri. Paham? Hei perempuan, paham? Banyak istri sekarang membuat suaminya jadi anak durhaka. Mau dikasihnya, emaknya mau dikasihnya, bininya marah. Jangan kau kasih emak kau, aku aja masih kurang. Macam bini kedua pula demikiannya mamanya. Banyak sekarang laki-laki mau ngasih duit sama ibunya aja sembunyi-sembunyi dari bininya. Datang emaknya, apa kabar emak? Sehat ya. Begitu bininya masuk ke dalam, cepat sembunyikan, cepat sembunyikan. Nanti nampak biniku payah mak. Iya, takutnya dia sama bininya. Yang cari duit kita kok kita takut sama bini kita. Berikan di depan ibu kita, di depan istri kita. Umi datang, Umi, iya. Nah ini gaji bulan ini Umi. Ambil sama Umi sebagian ini. Besar mata bini kita, diam aja kita. Pura-pura bodoh aja. Habis itu masuk kamar panggil bini kita. Kenapa besar matamu waktu ngasih mamaku? Kau nggak jumpa aku kalau nggak ada mamaku itu tahu? Mesti tegas hari ini sama istri. Kalau saya kawin dengan istri, saya bukan milih istri saya. Nggak gara-gara saya kawin dengan perempuan itu saya dimilikinya 100%. Hatta bahkan setelah saya mati aja dia cuma punya hak 1/8. Paham kalian ini? Paham? Hari ini kadang-kadang suami mau macam disertifikatkan hak milik sama bininya. Awal bulan datang mau pulang kerja, kata bininya, yang pura-pura lupa, mana amplop? Hari ini gajian, hitungnya pakai ludah. Kurang 2 lembar. Ajak nyawa itu. Macam budak nyawa. Diambilnya duit. Kita mau beli sepeda motor, kunci sepeda apa, minyak sepeda motor untuk kerja, minta sama dia, minta duit untuk beli minyak. Loh, baru 2 hari yang lalu sudah saya kasih. Habis, iya, awak yang kerja, ngemisnya susahnya udah naik. Aduh, banyak sekali kita nggak paham agama kita nih. Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, beliau hidup sezaman dengan Nabi. Sayangnya dia nggak jumpa Nabi. Kalau dia sempat jumpa Nabi semenit aja, dia namanya sahabat. Apa namanya? Sahabat Nabi. Tapi tak sempat jumpa Nabi, maka dia dimasukkan dalam golongan tabi'in, orang yang jumpa dengan sahabat. Padahal dia sebetulnya bisa jumpa Nabi, apa payahnya? Orang sejaman kok. Dia tinggal di Yaman, Nabi tinggal di Madinah. Ibunya bilang, nak, Umi sudah tua, kepingin kali lah Umi naik haji nak. Karena Rasulullah ada di Madinah, aku kepingin naik haji ke Mekah. Dia iya Umi siap, insya Allah tahun depan aku musim haji kita naik haji. Dia ini orang miskin, pekerja keras, tukang memanjat korma. Upah kormanya itu dikasih sama orang-orang miskin, dia kasih sama ibunya. Dia sendiri makan korma-korma yang dibuang oleh majikan yang sudah nggak bagus. Nah, ini nggak bagus buang, dikutipnya itu dimakan. Demi menyenangkan ibunya. Ibunya dikasih makan istimewa, dia sendiri makan korma yang dibuang majikan. Ibunya nggak tahu itu. Mulailah dia menggendong kambing, naik bukit, turun gunung, naik gunung sambil gendong kambing. Kalau udah berhenti siap kerja, dia gendong kambing, lari naik gunung, turun gunung. Orang kampung bilang udah gila, menggendongi kambing.
Udah itu gantinya anak sapi, gendong, turun naik. Rupanya dia berlatih supaya ototnya kuat. Karena dia mau menggendong ibunya naik haji. Menjelang musim haji dibuatnya kursi. Dari tali diikat-ikatnya. Baru dia bilang, Umi ayo kita berangkat haji, semuanya udah siap. Aku gak kuat nak naik haji jalan kaki, harus naik kendaraan. Iya Umi, gak usah naik kendaraan, naik saya saja. Sebab gak ada duitnya beli onta, gak ada duitnya. Digendongnya ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Itu jaraknya kira-kira dari Banda Aceh ke Jakarta. Selesai beliau pun naik haji selesai. Tiba-tiba ibunya bilang, nak tanggung. Kita udah sampai Mekah, Nabi di Medina 521 km. Yuk kita jumpa, harus digendong lama. Digendongnya. Cuman waktu menggendong ibunya itu dia menangis. Ya Allah, alangkah malunya saya jumpa Rasulullah. Beliau itu orang yang paling dekat dengan Allah, kekasih Allah. Digandeng Allah Muhammadun Rasulullah. Lebih mulia dari 24.000 Nabi dan Rasul. Alangkah hinanya. Malu ya Allah. Izin ya Allah, jangan jumpa dia dengan Nabi. Jumpakan saja aku di akhirat dengan Nabi. Turun banjir, Nabi sebelah sana, dia sebelah sini. Tak jumpa. Meninggal. Dikubur ibunya, dia pulang. Dia pulang, dia bilang, ya Allah, Engkau maha tahu isi hatiku. Aku bukan cinta dengan Nabi, tapi aku malu ya Allah jumpa Nabi. Kalau izin Engkau ya Allah, jumpakan aku. Turun, malaikat Jibril kasih tahu sama Nabi. Ya Nabi, ada satu umat miskin di Yaman, tubuh kena sakit belang, tapi sembuh semuanya kecuali tinggal sebesar kuku saja. Bekas penyakit belangnya itu di tangannya, ada bekas sebesar kuku. Nabi pun bersabda, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kalau kamu nanti jumpa dengan Uwais Al-Qarni dari Yaman, bekas sakit sopaknya tinggal sebesar kuku, mintalah tolong supaya Uwais Al-Qarni mendoakan kamu agar kamu mendapat afiat dari Allah SWT. Abu Bakar Siddiq dengan benar doa kepada Uwais Al-Qarni. Berapa hebatnya itu orang. Abu Bakar Siddiq gak jumpa. Umar bin dia selalu ingat pesan Nabi itu. Nanti kalau jumpa Uwais Al-Qarni minta doa. Maka setiap datang rombongan dari Yaman, dia selalu tanya, adakah di antara kamu Uwais Al-Qarni? Tahun depan asal datang orang dari Yaman. Adakah di antara kamu Uwais Al-Qarni? Tidak ada. Suatu hari Sayyidina Umar bertanya, adakah di antara kamu Uwais Al-Qarni? Tunjuk tangan satu orang dengan baju compang-camping. Saya Uwais Al-Qarni. Sini kita Umar bin Khattab. Karena sembuh. Sisanya ada sisanya ini sebesar kuku. Bergetar jantung Umar bin Khattab. Inilah orang yang disuruh Nabi aku mendoakannya. Uwais, doakan kepada Nabi supaya aku Umar bin Khattab dapat afiat dari Allah. Kata Uwais Al-Qarni, manalah pantas. Tuhan Khalifah Rasulullah, Amirul Mukminin, dijamin masuk surga lagi hidup. Harusnya Tuhanlah doa untuk saya. Tidak, ini perintah Rasul. Akhirnya doa Umar bin Khattab, ya Allah berilah afiat, sehat walafiat. Paham? Afiat. Afiat itu bisa manfaat untuk agama, itu afiat. Bisa memanfaatkan diri hartanya untuk, kan kita sering dengar sehat wal. Apa bedanya sehat afiat? Sehat, kakinya sehat. Kakinya sehat, dia bisa main bola 1 jam, bola kaki. Itu kakinya sehat. Tapi mendengar azan 100 meter dari rumahnya, sholat berjemaah ke masjid,
kakinya sehat, tapi tidak afiat. Gak manfaat, Pak. Dia bisa nonton TV 2 jam. 2 jam, sehat matanya. Tapi nonton TV 2 jam dia bisa. Baca Quran 5 menit dia nggak bisa. Matanya sehat, tapi tidak afiat. Nabi suruh minta afiat. Buat apa sehat kalau nggak afiat? Betul. Buat apa harta banyak? Beli kulkas bisa, beli AC bisa, beli mobil bisa, beli rumah bisa, lagi bisa. Dia punya harta banyak, tapi naik haji nggak bisa, umroh nggak bisa. 5.000 aja komentarnya 2 jam. Pak Agam meletak, tumbuhan tuh indah. Bersedekah tadi. Sedekah 5.000 aja komentarnya 2 jam. Tapi tidak afiat. Mendoakan umat ini. Kemudian Sayyidina Umar nanya, amalanmu kan dijamin masuk surga 10 orang. 10 orang yang dimubashirah bil jannah masih hidup, kau masuk surga, kau masuk surga 10 orang. Umar bin Khattab masuk 1 itu. Maka Sayyidina Umar nanya, sehingga aku disuruh Nabi minta doa sama kamu. Kata Uwais Al-Qarni, hamba ini orang miskin, cari nafkah aja susah payah. Jumpa Nabi. Apa itu? Saya berbuat baik sama ibu saya, minta haji jalan kaki dari Yaman ke Makkah. Ibu saya wafat di perjalanan. Itulah mungkin amalan yang disuruh Nabi. Saya mendoakan Amirul. Jangan main-main dengan ibu. Mungkin bapak-bapak bertanya, masa boleh minta doa? Orang perintah Rasulullah ke hadis Muslim, betul. Makanya kita begitu, Pak. Tolong doakan saya, Pak, supaya saya sehat. Saya lagi sakit, Pak. Minta tolong orang mendoakan. Itu sunnah Nabi, jangan dibilang bid'ah. Kita kan bisa doa sendiri. Rasulullah, Umar bin Khattab bisa doa sendiri, betul. Tapi kenapa disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarni? Itu supaya jadi ilmu pelajaran bahwa kepada kita bahwa bisa doa sendiri, kita boleh juga minta tolong orang lain mendoakan. Walaupun yang mendoakan kita mungkin lebih rendah dari kita amal agamanya. Percaya? Saya kasih bukti lain. Satu hari Sayyidina Umar naik umroh, pergi umroh. Pimpinan rombongannya Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar naik onta dengan para sahabat yang mau umroh, dipegang Nabi, tuntun Nabi. Mana berani Umar bin Khattab naik onta Nabi yang nuntun? Berani? Merosot Sayyidina Umar turun. Kata Nabi, ya Ukhayya, wahai adikku yang kusayangi. Padahal Sayyidina Umar itu mertua Rasul. Mertua, ialah anak Umar bin Khattab, namanya Sayyidah Hafsah, dinikahi. Jadi sebetulnya Sayyidina Umar itu mertua Rasul. Sayyidina Rasul karena anak Sayyidina Abu Bakar, Siti Aisyah dikawini oleh Rasul. Umar bin Khattab juga, anak beliau namanya Hafsah. Merosot Sayyidina Umar. Enggak berani, walaupun mertua. Kata Nabi, ya Ukhayya, naiklah. Mana aku berani ya Rasul? Biarkan kakiku disentuh oleh abu-abu, debu-debu orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Dituntut 6 km sampai Miqat bin Ali sekarang dari Madinah. Sampai Madinah, Umar bin Khattab salat sunat. Kemudian mau berangkat, dipeluk Nabi. La tansana bidu'aikum. Ya Ukhayya, la tansana bidu'aikum.
adikku sayang, jangan lupakan kami yang tidak umroh. Sertakan kami dalam setiap doa kamu, hai orang-orang yang sedang umroh. Sekarang saya tanya, doa orang umroh mustajab nggak? Dibandingkan dengan doa Rasulullah tidak umroh, mustajab mana? Mustajab doa Rasul yang tidak umroh, bin Khattab yang sedang umroh. Tetaplah mustajab doa Rasulullah. Betul. Tapi kenapa Rasulullah minta tolong doa sama Umar bin Khattab? Supaya jadi ilmu pelajaran bagi kita bahwa minta tolong doakan orang lain kepada kita itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah paham belum? Belum terima? Masih ragu-ragu? Saya kasih satu contoh. Hadis Muslim. Man sami'a bidah. Siapa mendengar azan, kemudian mengulangi ucapan muazin itu. Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Selesai mendengar azan, siapa saja yang setelah mendengar azan mengikuti ucapan muazin kemudian berdoa. Allahumma rabb hadhihi da'watin tammah wa salatil qa'imati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan danilladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Siapa mendoakan aku setelah azan, mendoakan aku Rasulullah agar aku dapat makom yang terpuji itu, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Wajib aku memberi syafaat kepada orang yang mendoakan aku itu nanti di hari kiamat. Pernah Nabi suruh Bapak kalau dengar azan doakan Rasulullah. Kira-kira doa Rasulullah dengan doa kita hebat mana? Kenapa Rasulullah suruh kita berdoa? Untuk memberi pelajaran kepada kita bahwa minta doa orang lain kepada kita itu adalah juga sunnah sendiri juga. Paham? Makanya udah mati pun disuruh Allah, disuruh Rasul mendoakan. Nabi udah selesai dikubur, Nabi panggil sahabat-sahabat, salu di hadis sahih, salu, mari sini dekat semua. Mintakan ampun dosa saudaramu ini. Salu fa innahu al-an yus'al. Karena sesungguhnya kawanmu ini dikubur sekarang sedang ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Selalu doakan kamu. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab tak peduli itu. Anak Nabi yang wafat pun tidak apa-apa. Bukan anak Nabi yang wafat, masa saya doakan dia kan lebih. Kata Nabi, orang lain mendoakan kita dapat pahala dan kita dapat kemuliaan. Kita doakan Nabi habis azan. Enggak kita doakan pun dijanji terpuji. Enggak kita doakan pun dapat Nabi itu. Betul. Kalau kita doakan apa hebatnya? Kita dapat syafaat. Berarti mendoakan orang lain itu kembalinya manfaatnya untuk kita. Saya sedih juga didoakan. Tahu saya doakan aku bisa. Nabi pun pandai juga doa sendiri. Tapi disuruhnya kita mendoakan supaya berubah di akal kita berubah. Nah, kepada ibu bapak berbuat baik. Quran pun bilang begitu. Wa bil walidaini ihsana. Kalau bapak ibumu sudah tua, tinggal sama kamu, kata Allah wala taqul lahum uf, jangan kau bilang wala tanharhuma, jangan kau hardik, jangan kau bentak ibu bapakmu itu. Wa qul ma qawlan karima. Kalau bicara sama orang tuamu, pakailah kalimat-kalimat yang karomo, karimun, yang mulia, yang berbeda kau pakai dengan orang lain. Dengan ibu bapakmu harus berbeda. Harus berbeda. Artinya apa? Muliakan. Buat ihsan. Apa ihsan? Contoh ihsan yang supaya paham. Misalnya ikut saya sudah tua, sudah jongkok.
punya istri, punya anak. Anak saya 2. Makanan sudah dihidangkan di atas meja. Istri saya bilang sama saya, "Bang, makan kita." Oh iya. Istri saya pergi ke kamar anak saya, "Anak-anak, kita makan." Oh iya. Saya keluar ke ruang makan. Istri anak saya pun keluar mau makan. Tiba-tiba ibu saya naik atas meja. Buang air besar dia di atas meja. Istri saya dengan anak saya terus, macam mana ini ibu buang air besar di atas meja? Diam kamu, dia. Istriku sayang, dia. Anak-anakku, dia. Masuk kamar. Biar bapak bicara apa. Masuk. Saya datang, ibu saya. "Umi, iya nak. Ngapa Umi di atas meja? Sakit perut Umi. Umi buang air besar. Kalau di kamar mandi malas sekali Umi, becek, licin, terjatuh nanti. Enak Umi rasa buang air besar di atas meja." Masya Allah. Iya mak, iya nak. Udah selesai mak, udah. Mari turun. Bawa kamar mandi kita cepoi ibu kita bersihkan. Ambil kain kita bersihkan kotoran ibu kita dengan tengok indah Umi. Anak gak marah, enggak Umi. Kalau besok Umi mau buang air besar lagi di atas meja, buang. Nanti anak akan bersihkan. Tak marah kau nak, enggak Umi. Kenapa tidak marah kau nak? Karena dulu bertahun-tahun anakmu ini buang air besar di dadamu, buang air besar di pangkuanmu. Umi gak pernah marah. Waktu aku kecil dulu buang air besar di pangkuanmu, di dadamu, Umi gak pernah marah. Saya lakukan seperti itu. Hari ini sekali-sekali Umi mau buang air besar, bukan di dadaku tapi di atas meja. Silakan kalau Umi mau. Andai kata Umi mau buang air besar di dada anakmu ini, anakmu ini menerimanya, Umi harus, itu yang disebut ihsan. Tak terbatas ibu bapak. Setetes susu yang keluar dari ibu kita tak bisa kita balas seumur hidup dengan perbuatan baik kita. Penderitaan 9 bulan ibu kita mengandung kita. Ala wahnin, menderita di atas penderitaan. Kita pikir orang menderita itu orang miskin. Tidak ada di Quran dibilang orang miskin menderita. Kita pikir orang menderita itu orang sakit. Tidak ada dibilang orang sakit menderita. Yang dikatakan Allah menderita, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah, di atas susah. Dalam keadaan menderita, di atas penderitaan. Paling susah di dunia wanita hamil. Siapa yang bilang? Quran yang bilang. Gimana mau balas jasa ibu? Maka saya heran kalau di akhir zaman ini ada orang mengadukan ibunya ke polisi karena ibunya nggak bisa bayar utang. La ilaha illallah. Ibu utang sama kau. Gila. Mana utang sama anaknya? Kita yang utang sama dia, utang nyawa. Ini dunia sudah tua, Pak. Ada anak TK mengadukan ibunya ke polisi katanya nggak bayar utang. Ada anak sanggup mengusir bapak ibu. Nggak tahu agamanya orang. Dan doanya ditulis di Quran. Ditulis. Rabbana firli wali walidayya, wahai Tuhan kami ampunkan dosaku dan dosa ibu bapakku. Di dalam ayat lain, warhamna kama rabbayani shaghira, sayangi bapak ibuku sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Aduh, dalam arti ini Quran ini ada yang tersurat, ada yang tersurat.
Ada Quran ini ada yang artinya tersirat, betul. Tapi Quran ini ada artinya yang tersuruh. Artinya tersuruh. Hanya orang-orang yang akalnya dibersihkan Allah yang bisa paham. Ini ayat artinya tersuruh. Sayangilah ibu bapakku ya Allah sebagaimana yang kepada aku. Bagaimana menyayangi anak kecil? Menyayangi anak kecil, salah pun dia tak kita hukum. Ibu kita menyusukan kita umur 8 bulan, kan sudah tumbuh gigi 4. Betul. Disusukan digigit. Anak itu puting susu ibunya. Sakit lah giginya udah 4 kok. Menjerit ibu kita. Au! Tetangganya nanya, kenapa kak? Nggak apa-apa. Pandai menggigit, diciumnya. Gak ada ibu menyusukan anak digigit anaknya. Sudah menggigit, apalagi besar, cerot dibantingnya ke tembok. Ada? Gak ada. Tidak ada orang menghukum anak kecil walaupun salah. Seorang bapak pulang kerja, ditimangnya anaknya laki-laki umur 2 tahun. Ting-tang, cerot, ditinju anaknya hidungnya berbuncel darah. Apa kata bapaknya? Hebat kali kau nak, masih kecil tumbuh muda keras. Mudah-mudahan kau besar jadi juara tinju dunia. Diciumnya anak. Besok dipasangnya di plas di sini. Pergi kerja. Kenapa? Ditinju anakku. Kau banting anakmu, gila kau. Ini yang dikatakan oleh di Quran. Doakan ya Allah ampunkan dosaku, dosa dan anggap mereka anak kecil. Andai kata bapak ibu di dalam kubur punya banyak salah, anak kecil ya Allah, jangan disiksa dalam kubur. Bapak ibuku tinggal sholat ya Allah, gara-gara cari makan untuk aku. Jangan dihukum ya Allah, anggap dia anak kecil. Anak kecil kan gak dihukum. Tapi dia puasa gara-gara hamil, lupa dia menggantinya. Ya Allah, jangan disiksa ibuku meninggalkan sholat, anggap dia anak kecil. Yang bisa mendoakan cuma anaknya. Dan lafaznya itu Allah yang ajar. Rabbi firli walidayha warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anggap orang tuaku anak kecil ya Allah, jangan dihukum. Bagaimana dulu mereka tidak menghukum kami waktu melakukan kesalahan sewaktu kecil. Aduh hebatnya ayat Quran ini. Nah, ini perlu kita ngaji. Senang karena ibu bapak kita itu tiket kita masuk surga. Rahimah al-furajulin, rahimah al-furajulin, rahimah al-furajulin. 3 kali. Celaka seorang hamba. Celaka seorang hamba. Sampai gemetar sahabat. Man rahimah ya Rasulullah. Siapa orang celaka ya Rasulullah? 3, salah satunya katanya. Indahu abuwaihi awahad. Dia masih punya orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup. Lam yudkhalahul jannah bisababi. Tapi sampai wafat orang tuanya itu tak dapat dia tiket masuk surga karena tidak berbuat baik dia sama ibu bapaknya. Itu manusia celaka. 3. Mudah-mudahan ada manfaat ceramah ini ya. Kita jaga masjid insyaallah ya. Terakhir saya pesan, agama kita sedang dirusak orang secara sengaja, sistematis, dan pakai duit yang besar untuk menghancurkan agama kita. 6 tahun ini sudah dijalankan ketuhanan berkebudayaan. Ada partai politik yang mengajukan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila HIP. Pancasila 5 sila menjadi Trisila. Trisila itu sosiodemokrasi. Yang ketiga adalah ketuhanan yang berkebudayan. Seluruh MUI se-Indonesia menolak. Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, Persis, Makrolor, seluruh ormas Islam menolak. Karena ini sangat berbahaya.
Sebab kita tahunya Islam ini adalah Islam. Setuju? Agama kita bukan berbudaya, agama kita bersyariat. Adat boleh dipakai selama adat itu bersandi syarat. Betul? Untung orang Minang punya itu. Bagaimana suku yang lainnya nggak punya itu? Kita ada senjata dikasih nenek moyang kita udah 400 tahun lebih 500 tahun. Adat bersendi syarat, syarat bersendi kitabullah. Syarat mengatur, tidak boleh adat mengatur, syarat memakai, tidak boleh. Yang mengatur harus syariat Islam, betul. Adat memakainya. Sekarang mau dibalik, adat yang mengatur, syariat ikut. Paham nggak? Bahaya nggak? Yang memfitnah sudah dibuat. Mau dibuat karena diprotes aja sama orang Islam, sama ulama-ulama diprotes. 3 tahun yang lalu kurang lebih diundang presiden ke istana, orang baca Quran Isra dan Mi'raj. Baca Quran Jawa. Itulah agama yang bergemu. Jawa itu Raden Fakta. Dari saya Sunan Kalijogo itu orang Jawa. Nggak diajarkan ya sama orang Jawa baca Quran lagu Jawa. Tiba-tiba di istana baca Quran lagu Jawa. Asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Bayangkan Ustaz. Kita protes. Apa tilawatil Quran lagu daerah? Kita protes. Bayangkan kalau terjadi itu. Musabaqah tilawatil Quran pertama tingkat nasional dengan langgam lagu serta satu dari Sumatera Barat bahkan lagu Barana Ampe. Indah dape sama subuh Barana nanti juwo wadduha wallaili idza saja. Bagaimana Ustaz? Protes. Ditangkap. Udah ada undang-undangnya mau dibuat IAIB. Ketuhanan yang bergabung. Mau ditangkap kan? Protes ditangkap. Maka undang-undang itu kita tolak. Paham? Undang-undang itu untuk menangkap ulama-ulama yang memprotes agama berdasarkan budaya. Sekarang mulai dihidupkan lagi kebudayaan musyrik, menjamu laut. Di Sumatera Timur itu banyak laut, mulai dari Aceh Timur, Tabian, Langkat, Pantai Labu, Pantai Cermin, Cialangua, Matapao, Bedagi, itu laut semua Pak. Sumatera Timur, laut semua, negeri Melayu 100% Islam. Dulu ada upacara setiap tahun namanya menjamu laut. Menjamu laut itu, jamu laut itu bahasa Jawanya sesajen laut. Sesajen. Jamu laut itu bahasa Jawanya sesajen segoro, memberi sajen kepada laut. Mati-matian ulama Sumatera Timur, Pak. Al-Wasliyah, Ittihadiyah, Muhammadiyah, NU belum ada waktu itu. Mendakwahkan agama dengan biaya dan backup dari sultan-sultan. Kebudayaan berhenti Pak, tahun 80-an habis musnah. Ini hari mau dibuat lagi Pak di Labuan Batu. Saya baru dapat kabar tadi malam. Saya buat video langsung tolak. Bayangkan kenapa? Karena laut tidak lagi menghasilkan ikan yang banyak. Perlu dikasih sesajen jamu laut supaya dikasih. Itu kan menghina laut. Bayangkan dibikin makanan satu sampan.
Dikirim ke laut, makanlah ini makan. Kurang ajar kau, aku begini besar kau kasih makan sesama. Manalah kenyang kan? Nggak apa-apa ngasih makan. Pertama mubazir, masa makanan dibuang, betul? Kedua syirik, karena syairnya waktu mengirim makanan syairnya itu syirik, menyebut-nyebut nama setan. Ahoy, jembalang langit, jembalang awan, jembalang angin, jembalang air, jembalang gunung, jembalang tanah, jembalang rumput, segala macam jembalang. Anaklah cucu minta rezeki. Ahoy, ala ahoy, ahoy. Sudah tidak memberi rezeki banyak lagi. Oi jembalang, jembalang, bagilah anak cucumu rezeki. Ahoy, ala ahoy, ahoy. Apa kamu muslim ini? Minta tolong sama jin. Kami menyebut jin, setan, jembalang. Orang Riau dan Malaysia menyebutnya mambang. Orang Minang menyebutnya apa? Jembalang. Hah? Jembalang juga, ya kan? Jembalang juga orang Minang. Ambo orang Minang. Orang Bagaruyung Dato Ambo, Dato Ambo. Ambo lahir di Medan, tapi Ambo orang Amak. Paham? Ditinggal karena itu diteruskan itu kebudayaan. Kebudayaan yang melawan agama dibuang, kebudayaan yang tidak bertentangan agama dijalankan. Paham? Makanya adat harus bersendi. Cara bersendi. Sekarang mau dihidupkan lagi. Sekarang baru nyambung. Kenapa di mana-mana dibiayai untuk menghidupkan itu? Karena mereka maunya ketuhanan yang ada di Indonesia ini ketuhanan yang bergebu cerita-cerita syariat. Kalau Anda cerita syariat Islam, berarti Anda khilafah, musuh Pancasila. Gila negara ini. Padahal Undang-Undang Dasar 45 menjamin, pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring menjalankan ajaran agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Orang Kristen dijamin menjalankan ajaran Kristen 100%. Orang Hindu dijamin menjalankan ajaran Hindu 100%. Orang menjalankan ajaran Islam 100%. Gak mau dia mau ajaran Islam yang berkebudayaan. Sudah tahulah kalian partai apa yang mengusungnya. Jangan kalian haram hukumnya, kalian coblos lagi itu partai. Tanggung jawab nanti kalian di akhirat kerusakan agama yang dibikin mereka. Aku nggak nakut-nakuti, memang takut. Alhamdulillah hari ini calon pasangan gubernur yang sudah dapat jatah dari partai itu, Insinyur Haji Mulyadi, memulang dukungan dari partai itu. Nggak mau dia didukung oleh partai itu. Alhamdulillah. Kenapa dipulangkan? Teleponan dengan saya tadi malam. Terima kasih Pak Mulyadi. Awak tolak itu, mudah-mudahan Allah ridho. Nggak sanggup aku Pak menerimanya. Bagaimana wajah ini menghadap nenek mama, ulama-ulama di Sumatera Barat. Kalau saya terima dukungan ini, saya pulangkan. Allahu Akbar, ada orang Minang seperti ini. Dan kita masih mendukungnya semua, betul? Betul? Begitu. Sikap orang Minang hari ini 100% semuanya. Sepakat bahwa kita ini adat berseni syarat. Tidak ada syarat berseni budaya. Syarat berseni budaya semuanya harus ditukar. Bertentangan dengan syarat. Syarat itu berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga negeri Minangkabau ini
menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Semoga nenek moyang saya yang melahirkan dan mengajarkan agama kepada saya, yang lahir di kota di Pagaruyung di negeri Minangkabau ini, diridhoi dan disayangi Allah dalam kuburnya. Dan suka orang tua kita semua. Semoga kita peganglah pusaka ini sampai akhir hayat kita. Adat bersendi syarak, syarak bersendi syarak mangato, adat pegang ini sampai mati, insyaallah kita selamat dunia dan akhirat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.